Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semangat pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Salam sehat, sehat Indonesia, bersyukur. Pertama tentu kita mengucap syukur Alhamdulillah atas rahmat Tuhan Allah Yang Maha Kuasa, bahwa kita masih dalam kondisi bahagia dan berbangga hati dapat bersama-sama pada pagi hari yang penuh semangat. Hari ini kita dipertemukan dalam rangka peningkatan kapasitas pegawai Polkesio yang kita kemas dalam suatu acara yang lebih santai bernama Cangkir Polkesio, berbincang dan berpikir ala Polkesio. Terlebih dulu izinkan saya menyapa yang terhormat Direktur Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, Bapak Joko Susilo SKM MKes, beserta para wakil direktur, Kepala Bagian Umum dan Akademik, Kepala Pusat, Kepala SPI, Kasubag, Koordinator, dan Pengelola di tingkat Direktorat. Yang kami hormati pula, para Ketua Jurusan beserta seluruh pengelola di tingkat jurusan, dan tentunya yang berbahagia seluruh pegawai di lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Kondisi pandemi yang melanda dunia membuat aktivitas kita menjadi sangat terbatas. Pun dalam hal ini, yaitu kegiatan peningkatan kapasitas pegawai Polkesio dilaksanakan secara virtual. Hari ini adalah hari pertama dari serangkaian 6 seri Cangkir Polkesio. Acara akan dilaksanakan setiap hari Jumat dan akan menghadirkan narasumber yang kompeten dan pakar di bidangnya. Saat ini ASN dihadapkan pada tantangan disrupsi dalam berbagai bidang. Saat ini dunia menjadi serba hybrid, serba kolaboratif. Peningkatan kapasitas dan kompetensi menjadi keniscayaan dalam menghadapi era disrupsi. Polkesio merupakan satuan kerja Kementerian Kesehatan di bawah pembinaan Badan PPSDM Kesehatan. Pegawai Polkesio merupakan bagian dari pemerintah atau sebagai ASN. Setiap ASN di Polkesio juga mempunyai orientasi yang sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Jiwa melayani serta membantu masyarakat wajib tertanam kuat dalam diri setiap ASN. Dan bukan zamannya lagi ASN bergaya seperti pejabat kayak zaman kolonial gitu ya. Dalam perannya sebagai pelayan publik, ASN dilengkapi dengan kewenangan dan sumber daya yang diberikan oleh negara. Kendati demikian, otoritas dan sumber daya tersebut harus digunakan secara akuntabel dengan loyalitas tinggi kepada pemerintah, bangsa, dan negara, serta tentunya menjaga kehidupan masyarakat yang harmonis. Nah, bagaimana kita dapat memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat? Maka kegiatan peningkatan kapasitas bagi pegawai Polkesio menjadi salah satu ikhtiar untuk kita bersama-sama ikuti dengan baik. Bapak Ibu, untuk memulai acara pagi ini, kita akan mendengarkan sambutan dan arahan dari Direktur Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Baik, terlebih dahulu, ya akan menyapa Bapak Direktur. Selamat pagi Pak Joko. Selamat pagi Bapak. Ya, Bapak sudah bergabung. Ya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya Bapak. Kami mohon perkenannya Pak Direktur Poltekkes Kemenkes Yogyakarta untuk memberikan sambutan, arahan, dan sekaligus membuka secara resmi kegiatan hari ini. Kepada Bapak Joko Susilo SKM MKes, disilahkan. Jadi, monggo Bapak dipersilahkan untuk memberikan sambutan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati narasumber pada pagi hari ini. Di sini hadir alhamdulillah Bapak Dr. Sylvester Goridus Syukur, Magister Pendidikan dari National Director of LT Gramedia Indonesia. Yang kami hormati semua jajaran direksi, Wakil Direktur 1, 2, dan 3, Kepala Pusat, Kepala Bagian, Subbagian, Koordinator, SPI,
dan juga ketua jurusan dan jajarannya, ketua prodi dan jajarannya, dan seluruh sivitas yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan untuk menyelenggarakan acara dalam konteks capacity building, ya, peningkatan kapasitas. Saya yakin dan saya yakinnya, ya, teman-teman semuanya, seluruh sivitas Poltekkes yang hari ini hadir, catatan di chat ini ada 280-an, ini sebenarnya sudah berkapasitas, sudah mampu, ya, menjalankan tugas-tugas, menjalankan amanah-amanah yang diberikan dan diamanatkan pada kita. Saya yakin sepenuhnya. Namun demikian, sebagai manusia sosial, ada baiknya kita juga berintrospeksi diri, ya, mencandra diri. Mungkin ada yang kurang, mungkin ada yang perlu ditingkatkan, ya, dan mungkin ada juga yang perlu dimaksimalkan, ya, dari kondisi kita ini, sehingga kita bisa meningkatkan kapasitas kita masing-masing. Yang kedua, capacity building ini juga merupakan amanah dari undang-undang, amanah dari aturan, bahwa setiap ASN, ya, setiap tahunnya minimal ada 20 jam kegiatan peningkatan kapasitas. Bentuknya bisa seperti ini, bisa pelatihan, bisa seminar, bisa apapun, itu adalah bentuk peningkatan kapasitas. Nah, peningkatan kapasitas kita pada hari ini, tahun ini kita lakukan dengan 2 model. Yang pertama model daring seperti ini, ya, dan nanti akan ada beberapa seri. Yang kedua model luring, ya. Yang luring nanti insya Allah akan kita lakukan di suatu tempat yang tentunya akan kita melihat kondisi situasi dari masing-masing wilayah, ya. Kalau insya Allah nanti pada posisi level 1, level 2 PPKM, ya, atau bahkan sudah hilang sama sekali dan green zone, tentunya kita akan menuju ke daerah tersebut, ya. Jadi sekali lagi yang luring nanti akan kita pertimbangkan dengan sangat matang, akan konsultasi dengan tim COVID, baik setempat yang dituju maupun tim COVID dari provinsi kita, ya. Jadi sekali lagi teman-teman semuanya, capacity building ini akan kita lakukan secara luring, demikian juga secara daring. Hari ini daring dengan beberapa seri, dan nanti akan kita lakukan secara luring. Ya, yang hadir di sini adalah para sivitas, baik dosen maupun tenaga kependidikan, dan dari 6 jurusan, ya, ada dari 6 jurusan yang ada di Poltekkes kita. Bapak Ibu sekalian kami hormati, sekedar mengingatkan saja, terutama pada diri saya sendiri, ya, terutama pada diri saya sendiri. Tadi di film slide sudah disebutkan, marilah kita selalu meningkatkan 3 kompetensi kita, ya. Kompetensi profesional sebagai tenaga kesehatan dan sebagai ASN. Yang kedua kompetensi interprofesional, yaitu kompetensi yang bisa bekerja dengan pihak lain, ya. Tidak ada satu pihak pun yang menjadi superpower, ya, semuanya bisa berkolaborasi, ya, bisa berkolaborasi, ya, bekerja dengan pihak lain, ya. Yang ketiga kompetensi digitalisasi, ya, dengan melakukan literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Jadi 3 kompetensi tersebut marilah kita tingkatkan dengan 3 kecerdasan kita, ya. Kecerdasan pikir, sering disebut dengan IQ. Kecerdasan perasaan, emosional, ya, hablum minanas, dan kecerdasan spiritual, keyakinan, kemantapan dalam bekerja, ya, hablum minallah, spiritual cohesion. Jadi 3 kecerdasan itu marilah kita angkat bareng-bareng, ya. Kita tidak ingin menjadi orang yang hanya pinter pikirnya saja, pinter aturan, pinter ketentuan, tetapi lemah dalam berperasaan, berhubungan dengan pihak lain, dan lemah dalam penguasaan keyakinan. Ya, kita ingin 3 kecerdasan itu bisa menopang 3 kompetensi. Untuk itulah ujung-ujungnya marilah kita selalu dengan dengungkan, hilangkan sikap adigang, adigung, adiguno. Ya, sikap mentang-mentang, sikap sombong, sikap takabur, sikap ria, ya, adigang, adigung, adiguno, ya. Tetapi kita kembangkan, kita maksimalkan yang namanya sikap asah, asih, asuh, ya. Hilangkan 3A, kembangkan 3A. Hilangkan 3A, adigang, adigung, adiguno, kembangkan 3A, asah, asih, asuh, ya. Asah, asih, asuh. Ya, kita saling memintarkan. Seperti beras itu kalau digiling bareng-bareng menjadi putih. Pakaian kalau digiling bareng-bareng dalam satu mesin menjadi bersih. Ya, asah, saling mengasah, saling memberikan
masukan, ya, yang pintar memberikan masukan pada yang belum maksimal. Asah, asih, kita saling mengasihi, kasih sayang, ya, kasih sayang pada siapapun. Dan ketiga, asuh, marilah kita mengasuh. Kalau ada salah orang, tidak selalu menyalahkan, terlalu vulgar gitu ya, tapi kita membimbing yang bersangkutan untuk kita menjadikan mereka lebih baik. Itulah asah, asih, asuh. Nah, konteks capacity building inilah kita ingin melakukan asah, asih, asuh. Ya, terutama dari narasumber, Bapak narasumber, kami mohon bantuan pada kami, terutama pada diri saya. Marilah kita tingkatkan asah, asih, asuh untuk menghilangkan adikang, adikung, adikung. Saya rasa ini yang bisa kami sampaikan atas sambutan ini. Terima kasih pada seluruh peserta, luar biasa, sukses. Saya hanya bisa mendoakan, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan terhindar dari segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dan semangat untuk kita semuanya. Matur nuwun. Saya kembalikan. Here we go now. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, Bapak Joko Susilo SK Menkes, yang telah memberikan sambutan dan arahannya, sekaligus membuka secara resmi kegiatan Cangkir Polkesio. Dan kembali hadir bersama saya, Yanuar Amin, yang akan bersama Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan beberapa paparan materi dari narasumber. Dan sebelum berlanjut, tentunya semua penasaran ya, kenapa acara pagi ini dinamakan Cangkir. Jadi kalau kita berfilosofi Bapak Ibu sekalian, setiap di antara kita tentu telah mengetahui bahwa yang namanya cangkir adalah wadah benda cair, semisal air, kopi, teh, atau bentuk minuman yang lainnya yang bisa dituang di dalam cangkir. Kita mencoba merenungkan, cangkir bisa digambarkan layaknya kehidupan kita sendiri, di mana diri ini bisa diisi dengan berbagai macam hal, semisal ilmu, informasi, dan lain-lain. Kehidupan layaknya cangkir yang fleksibel untuk diisi dengan berbagai macam hal, tentunya kembali pada diri kita, tentang apa yang berada dalam pribadi diri kita. Apakah sesuatu itu bermanfaat atau tidak, atau bahkan menjadi madorot atau membawa petaka gitu ya. Tapi Bapak Ibu, saya tidak akan bicara panjang lebar tentang cangkir dan cara pembuatannya gitu. Namun kita akan kembali belajar untuk memaknai kembali diri kita sebagai seorang ASN di Poltekkes. Dan sudahkah kita memberikan hal yang terbaik untuk Polkesio? Dan kembali untuk mengingatkan kita akan menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa, kompeten dan pakar di bidangnya. Beliau akan membantu kita semua untuk men-charge kembali gitu ya, semangat komitmen kita untuk memberikan pelayanan terbaiknya. Dan sebelumnya narasumber hadir, kita akan menyimak CV dari beliau.
Bapak Dr. Sylvester Goridus Syukur MPD CIQAR, National Director untuk semua jaringan LT Kompas Gramedia seluruh Indonesia. Monggo Bapak, selamat pagi, dipersilahkan. Ya, selamat pagi Bapak, dalam keadaan sehat ya? Pagi Mas. Hari ini, ya. Mas Yanu ya? Ya, saya Yanu Bapak, untuk bersama-sama Bapak untuk kita bersama menyimak nanti materi yang disampaikan oleh Bapak. Jadi teman-teman sekalian, di segmen kita ini tadi sudah saya sampaikan ya bahwa hari ini kita ada kegiatan yang tentunya akan diikuti oleh semuanya dan beruntung sekali ya kehadiran narasumber begitu, tentunya sesuatu hal yang kesempatan luar biasa ya. Namun sebelum kita berbincang banyak, nanti sebelum Bapak menyampaikan paparan materi tentang topik peningkatan pelayanan, saya akan menyampaikan urutan kegiatan kita selama 60 menit ke depan barangkali. Di segmen yang pertama, kita akan mengenal lebih dalam narasumber, kemudian di segmen yang kedua kita akan mendengarkan paparan dari narasumber. Selanjutnya di segmen ketiga menjawab Q&A, dan kemudian di segmen terakhir kita akan mendengarkan kalau ada dari peserta yang akan menyampaikan secara langsung. Jadi kita berikan kesempatan untuk berinteraksi begitu. Dan bagi Bapak Ibu yang beruntung nanti akan mendapatkan apresiasi dari panitia berupa pulsa elektronik dan juga ada hadiah dari Pak Sylvester ya. Beliau membawa hadiah, jadi monggo Bapak Ibu silakan memanfaatkan waktu ini untuk kemudian bersama-sama berinteraksi begitu. Sehingga nanti ya bukan sekedar kita mendapatkan bonus ya, tapi mudah-mudahan apa yang kemudian kita ikuti bersama ini dengan baik. Dan jangan lupa bahwa Bapak Ibu peserta wajib menjawab kuis dan mengisi presensi yang nanti akan dibagikan mulai dari pertengahan acara sampai akhir. Jadi jangan lupa nanti menyimak dengan baik sampai akhir. Baik, kita memulai perbincangan terlebih dahulu. Pak Sylvester, tadi pertama kali masuk di Poltekkes kesannya apa ya Pak? Ini perlu tahu juga gitu, karena ini barangkali pertama kali Pak Sylvester ke Poltekkes ya? Saya tadi dari awal situ ya, sampai dengan masuk seperti ini, ya itu sudah bagus ya, sudah bagus. Pertama ini kan lembaga negeri ya. Betul. Poltekkes, Kemenkes ya. Kesannya dari dulu itu kan, apalagi nih kampus ya. Ya. Kampus itu saya udah jadi mahasiswa di mana-mana gitu. Kalau masuk kampus itu rasanya itu kita itu diabaikan. Oh, begitu. Tidak dihargai. Tapi ketika saya masuk kompleks Kemenkes tadi, itu mulai dari satpam tadi sampai di dalam sini itu dilayani dengan baik. Dan satu hal yang luar biasa adalah tadi Pak Is, wakil direktur 3 juga, betul. Ya, rawuh ke sini ya, menyambut kami, dan itu kan sesuatu yang luar biasa ya, bagaimana salah seorang pimpinan tertinggi di sebuah lembaga mau melayani tamu yang datang. Tadi sama Bu Arini itu hadir 2 Pak. Sama Bu Arini juga. Jadi beliau itu wakil direktur tapi ingin melayani, menerima tamu kami. Boleh katakan saya ini siapa? Ya, tapi pimpinan di sini itu datang ke ruangan ini menyambut kami. Betul. Itu adalah sesuatu yang luar biasa menurut saya. Dan sebenarnya pelayanan itu adalah teladan yang dilakukan oleh Pak Is, Bu Arini juga tadi. Itu adalah teladan bagi kita semua bagaimana melayani orang lain. Bukan karena kita itu memang dipaksa untuk melayani, bukan. Tapi karena kita manusia, memanusiakan orang lain, itu penting. Oke. Jadi saya merasa sangat dihargai, merasa sangat dilayani dengan baik karena 2 pimpinan Kemenkes ya rawuh untuk melayani kami di sini pada saat kami datang itu sesuatu banget. Baik, terima kasih Bapak apresiasinya. Ya. Jadi tepuk tangan buat Pak Sylvester ya Bapak Ibu sekalian, sudah beliau mengapresiasi dengan baik. Pak, ini tanya-tanya juga Pak, jadi ini gelarnya Bapak itu kan paling belakangnya itu ada CIQAR, itu apa ya? Mungkin biar teman-teman juga tahu apa sih ini gelarnya, kok agaknya asing ya bagi kami gitu. Kebetulan saya itu pencinta dunia kualitatif. Jadi domain riset saya itu kalau di dunia penelitian itu adalah kualitatif. Jadi itu gelar untuk para praktisi kualitatif.
Itu. Jadi kalau misalnya Ya. melakukan penelitian gitu ya, saya sedikit tahu Sudah gitu biasa bidang ya Pak. penelitian. Ya, kalau lihat CV beliau, teman-teman Bapak Ibu sekalian, jadi Pak Sylvester ini ternyata beliau lulusan terbaik mulai dari S1, S2 dan S3. Nah, ini kita perlu belajar nih Pak resepnya gimana ini. Ini kan mahasiswa ya, kita ada banyak mahasiswa juga. Iya. Pesertanya dosen nanti bisa menyampaikan ke mahasiswa bagaimana sih kiat bisa menjadi yang terbaik gitu Pak. Terima kasih Mas Yanu. Ini di luar konteks pelayanan sudah. Ya, ini karena cerita dulu tentang Baik. Bapak ya di Baik. segmen ini. Baik, Mas Jadi Yanu. saya akan mengulik dulu tentang Bapak. Monggo. Kalau saya memang secara pribadi termasuk orang yang sangat total dalam melakukan sesuatu, apapun, Ya. apapun. Misalnya saya diberi tugas pun gitu, saya akan lakukannya sebaik mungkin sampai dengan menghasilkan sesuatu yang terbaik. Sampai oleh anak saya pun saya selalu dikritik di rumah, selalu dibilang begini, apa memang papa itu tidak punya waktu untuk urusan pribadi? Iya. Sehingga siapapun yang mau-WA gitu ke papa, itu Dilayani selalu juga, dilayani. dijawab ya, Baru Pak. tidak dilayani ketika papa tidur. Jadi, Luar biasa ini dan berarti. begitu juga Totalitas betul ya. dalam hal belajar dan target saya selalu tinggi. Iya. Kalau misalnya dari target 1 sampai 10, saya selalu tempatkan target saya di angka 10. Kalau misalnya saya bisa mencapainya, oke. I have to make the vision, ya, to get the goal, ya. Jadi saya banyak belajar dari tokoh-tokoh dunia. Kalau kita ingin mencapai sesuatu, harus ada visi ke sana. Kita itu mau apa sih? Misalnya saya masuk S1, saya sudah janji pada diri saya sendiri, saya harus menjadi yang terbaik sampai saya lulus. Baik. Dan sebelum saya masuk S1 di UGM, itu saya hafal kamus untuk teman-teman yang mungkin pernah melihat kamus Inggris Indonesia, Oh, iya, Indonesia betul, Inggris betul. John Eccles. Oke. Itu saya hafal sampai 1 tahun. Satu-satunya mungkin orang gila di Indonesia yang menghafal kamus adalah saya. Coba ada lomba menghafal kamus ya Pak. Gitu. Zaman Itu dulu. zaman dulu itu. Begitu juga S2, S3 Iya. gitu ya. Saya selalu ingin menjadi yang terbaik. Kalau gagal itu udah biasa. Iya. Kebetulan saya bergerak di bidang bisnis di Kompas Gramedia. Betul. Gagal bagi seorang pengusaha itu adalah sesuatu yang biasa. Biasa. Gagal mulai lagi. Tapi kita harus punya target. Buat dulu target ya setinggi mungkin. Kalau mahasiswa, kalau ditetapkan lulusnya 3 tahun, ya 3 tahun. Jangan bikin 30 tahun. Betul ya. Iya. Ya. Ini kan kalau kita lihat di CV Bapak lagi, konsennya kan sepertinya di pendidikan ya. Dan kebetulan sekarang posisi Bapak sebagai National Director untuk semua jaringan LT Kompas Gramedia dan seluruh Indonesia. Kalau tidak salah, Poltekkes kerjasama sama LT pernah ya dulu di TOEFL gitu ya. Nah, apa sih yang mendasari Bapak kemudian kok konsen di pendidikan gitu? Ini kan MPD gitu ya. Dan juga di di kegiatan di jaringannya juga banyak di pendidikan juga. Mencerdaskan bangsa. Baik Mas Yanu. Gitu, Karena LT Gramedia itu kan salah satu lini pendidikan ya, education ya, Kompas Gramedia. Dan kebetulan itu bahasa Inggris, lebih banyak di bidang bahasa Inggris. Ya saya ingin melihat lebih luas seperti apa sih orientasi pendidikan bahasa Inggris ke depan itu. Dan di Indonesia ini pendidikan bahasa Inggrisnya itu seperti apa? Karena apa yang diterapkan di dunia nyata itu yang sekarang itu kalau MBKM itu ada yang namanya English Edupreneurship di kampus. Ya. Jadi itu malah kebetulan saya menggeluti S3-nya di bidang pendidikan bahasa Inggris. Dari situ saya melihat itu bagaimana teori yang di kampus itu bisa diterapkan di dunia praktis. Teori-teori pembelajaran bahasa Inggris itu khususnya di Indonesia seperti apa sehingga itu bisa diakomodasi. Kebetulan saya bergelut di bidang pendidikan non formal sudah lama sekali. Teorinya begini, ilmunya begini, jualnya seperti apa? Perusahaannya dapat duitnya, masyarakat dapat ilmunya. Jadi itu nyambung. Dan yang namanya lembaga pendidikan bahasa Inggris itu kan dia selalu berada di lingkup pendidikan ya. Makanya saya ngambil pendidikannya itu. Meskipun S1-nya sastra. Oh iya betul. Iya. Ya,
ini kan berbicara juga tentang Gramedia. Jadi kalau sepengalaman saya Pak, Iya. kalau ke Gramedia itu kalau nggak beli itu baca-baca. Kok Iya. boleh itu loh di Gramedia itu apa sih Pak alasannya? Kok masyarakat boleh baca nggak beli gitu? Kan biasanya nyari yang masih dibuka gitu ya. Terus Iya. sebenarnya niatnya mau beli tapi karena sudah baca nggak jadi beli gitu. Nah, itu pertama di lingkungan perbukuan itu memang semua distributor, semua penerbit itu wajib menyediakan satu buku yang hanya untuk dilihat. Oke. Jadi kalau misalnya orang ke situ hanya untuk membaca aja selesai ya sudah nggak masalah. Dan di samping itu Kompas Gramedia itu punya apa ya, salah satu value-nya itu we serve people, ya, melayani orang, salah satunya itu. Toh semua itu tujuannya itu untuk kebaikan bangsa ini. Dan kalau misalnya orang tidak bisa membeli tapi membaca lewat cara itu, ya kenapa tidak? Betul. Ya. Oke, itu tentu sangat menarik ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kan tidak semua juga sih toko seperti itu, tapi pengalaman Ya. saya memang lebih banyak kemudian malah difasilitasi mau baca yang apa gitu kan sudah sangat Ya. jelas ya di rak-rak tulisannya itu. Nah kembali Pak, tadi yang soal pengalaman Bapak juga konsen di dalam penelitian. Ini kan kami di Poltekkes ini juga ada lembaga yang khusus mengurusi namanya Pusat PPM juga Ya. di penelitian. Nah kalau sepengalaman Bapak begitu, apa ya, konsen juga di penelitian tadi apa Pak yang mendasari gitu? Begini, karena sebenarnya apapun kalau misalnya sesuatu dilakukan dengan benar, dengan hasil yang bagus ya, itu seharusnya hasil-hasil penelitian dari para pakar itu bisa diaplikasikan. Ya, tentu saja yang memang itu berkualitas secara keilmuan dan itu bermanfaat bagi masyarakat luas. Soal nanti itu ada profit secara finansial dari usaha itu another case. Ya. Jadi masalah lain. Tapi yang paling penting adalah bagaimana hasil penelitian itu sebisa mungkin itu diterapkan diimplementasikan ya. untuk masyarakat gitu ya. Dan saya saya hanya bergerak di bidang kualitatif itu saja yang bisa saya tekuni. Iya. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi Pak Sylvester ini juga banyak menulis buku gitu ya. Bahkan lebih dari 150 judul buku bahasa Inggris gitu. Pak, menariknya apa sih Pak? Artinya begini, masyarakat kita ini kan sudah punya ibu bahasa resminya Indonesia. Yeah. Tapi begitu ngomong bahasa Inggris, saya sendiri mungkin pengalaman ya Pak, dari SD, SMP, SMA ya belajar terus bahasa Inggris. Tapi kok mau ini susah gitu. Nah, kira-kira apa Pak yang kemudian menjadi persoalan warga kita Indonesia ini kok untuk mengarah itu kok susah gitu bahasa Inggris gitu? Sebenarnya tidak susah Mas ya, kalau kita mempraktikkan dan menggunakan itu apa yang kita pelajari. Dan kemajuan teknologi internet saat ini kan luar biasa ya. Betul. Orang bisa mengikuti kursus dari YouTube atau pembelajaran online yang seperti diberikan oleh LT misalnya. Itu sangat bermakna. Persoalannya adalah di Indonesia itu kan bahasa Inggris merupakan bahasa asing. Karena dia bahasa asing itu hanya diajarkan di sekolah, tidak digunakan di luar kelas. Persoalannya di sana. Tapi tidak berarti itu tidak bisa dilakukan. Itu bisa dibuat semacam komunitas khusus untuk bicara bahasa Inggris ya. Misalnya kita di satu ruangan ini ya. Ayo mulai sekarang kita membuat satu komunitas gitu ya. Begitu kita bertemu, pokoknya dunia kita adalah dunia bahasa Inggris. Tidak ada bahasa Indonesia, tidak ada bahasa Jawa atau bahasa apapun. Hanya bahasa Inggris. Itu karena keterbiasaan saja. Coba misalnya Mas Yanu saya tanya. Mas Yanu bisa mendengarkan dan memahami orang berbahasa Indonesia? Ya. Kenapa bisa begitu? Karena Mas Yanu sejak dari lahir sampai saat ini itu dibiasakan dengan bunyi bahasa Indonesia itu. Nah, kita itu tidak terbiasa dengan mendengarkan bunyi-bunyi bahasa asing, terutama dalam hal ini bahasa Inggris. Kalau itu didengarkan, dibiasakan setiap hari, itu lama-lama misalnya ada bule yang mau ngomong dan kita paham. Iya. Saya juga dulu waktu
awal-awal kuliah gitu ketika mendengarkan orang bicara bahasa Inggris itu nggak paham saya karena tidak terbiasa. Iya. Tapi setiap hari gitu ya dibiasakan pendengarannya ya, makanya sedikit bisa lah Mas ya. Oke. Ya, terakhir Pak tentang Pak Sylvester. Jadi kita ini kan tinggal di Jogja Pak, apalagi di masa pandemi ini. Bapak melihat kehidupan Jogja setelah pandemi ini seperti apa Pak? Mungkin bisa diceritakan pengamatan, karena Bapak kan penelitian kualitatif gitu ya, barangkali ada yang menarik gitu. Ya, kalau saya sih Mas selalu bersyukur di setiap kondisi ya. Baik itu kondisi yang bagus atau buruk, susah atau duka, saya selalu bersyukur. Jadi COVID ini pun saya bersyukur Mas. Jadi kata kuncinya bersyukur ya Pak Sylvester ya. Ada, meskipun ini pandemi, tapi saya bersyukur. Kenapa? Itu kita bisa merefleksikan diri, bisa merem, bisa membangun momen dengan keluarga. Betul. Tidak dolan kemana-mana, tidak menghabiskan waktu di kafe. Tapi suntuk Pak kalau di rumah terus katanya. Itu tadi tergantung kita ya, tergantung kita gitu caranya. Tapi ya namanya saja wabah ya. Meskipun pada sisi lainnya ada positif dan negatif, tapi tetap wabah ini ya membuat kita susah gitu ya. Termasuk mungkin kalau dilihat dari jaringan bisnisnya Bapak tadi ya juga berpengaruh sekali ya. Sangat berpengaruh Mas. Bukan hanya yang pendidikan bahasa Inggris, tapi semua. Ya, itu ikut terdampak. Saya juga kebetulan punya teman banyak yang bergerak di bidang yang sama. Ketika sharing itu keluhannya sama. Bagaimana dropnya luar biasa itu omset bisnis ya. Tapi meskipun itu kita tidak tetap mengurangi bersyukur pelayanan lagi ya Pak. Tetap bersyukur dan tetap pelayanan tadi nomor satu. Iya, karena kata kunci tadi pelayanan. Bapak Ibu sekalian, kita sudah mengenal Pak Sylvester ya tadi dengan berbagai pengalaman dan juga capaian-capaian kesuksesan beliau sampai sekarang menjadi National Director ya untuk jaringan nasionalnya Gramedia, LT dan juga Kompas. Nah, sebelum kita melanjutkan, nanti beliau akan menyampaikan paparan tentang bagaimana peningkatan pelayanan. Namun sebelum berlanjut, mari kita simak informasi berikut ini. Ilmu pengetahuan yang diamalkan dalam keluhuran budi membuat alam semesta beserta segala isinya dapat menikmati kesejahteraan dan kebahagiaan. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta berdiri pada tanggal 16 April 2001 merupakan fusi dari 6 akademi kesehatan di Yogyakarta. Telah memposisikan diri menjadi salah satu poltekkes terkemuka di Indonesia. Polkesyo memiliki cita-cita luhur untuk membangun negeri dengan terus mencetak prestasi dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat melalui visi dan rencana strategisnya menjadi pusat pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi yang unggul dalam bidang kesehatan masyarakat untuk skala nasional, regional, dan internasional berlandaskan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Adapun untuk mewujudkan visi Indonesia Sehat, Polkesyo memiliki berbagai program yang tersebar pada 6 jurusan dengan 17 program studi kesehatan untuk jenjang diploma 3, sarjana terapan, dan pendidikan profesi. Berfokus pada peningkatan bidang khusus penyiapan tenaga kesehatan dan pengembangan kapasitas untuk memenuhi standar menuju kelas dunia dengan suasana akademik yang nyaman, kampus yang hijau, serta didukung sistem informasi yang terintegrasi. Polkesyo menumbuhkan budaya akademik berperspektif global dan berorientasi dunia digital 4.0. Terakreditasi Ban PT dan Prodi Lam PTKes. Berbagai prestasi telah dihasilkan Polkesyo dengan menumbuhkan suasana kompetitif dan secara terus-menerus menghasilkan prestasi. Kemitraan aktif dan kolaborasi yang kuat secara nasional dan internasional menjadi bagian penting untuk kepentingan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Berbagai layanan dikembangkan untuk mendukung proses pembelajaran mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Selain menjadi pusat rujukan pendidikan tinggi tenaga kesehatan, Polkesyo merupakan rumah bagi mahasiswa
yang berasal dari 34 provinsi di Indonesia, menciptakan lingkungan beragam yang mengarah pada kekayaan budaya untuk dapat saling memahami dan bertoleransi. Polkesio, unggul berbudaya mendunia. Ya, kembali di Cangkir Polkesio, berbincang dan berpikir ala Polkesio. Bapak Ibu dan hadirin, mungkin tadi melihat tayangan ya, atau kemudian di flyer atau di virtual background Bapak Ibu sekalian sudah dibagikan, ada kata-kata berakhlak. Tentunya kita masih ingat ya. Ya, betul, itu suatu singkatan ya, jadi singkatan. Sekedar mengingatkan bahwa Presiden Jokowi pernah meluncurkan suatu core value berakhlak dan employer branding aparatur sipil negara (ASN), yaitu bangga melayani bangsa. Core values ini bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar bagi seluruh ASN di Indonesia, sehingga dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. Core values berakhlak yang dimaksud merupakan singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Bahwa setiap ASN dimanapun bertugas seharusnya memegang teguh nilai-nilai dasar serta semboyan yang sama, mempunyai nilai dasar dan posisi nilai rujukan yang sama. Jadi betul-betul ya, nanti kita akan melihat bagaimana sih implementasi selama kita mengikuti ini sampai nanti selesai di series yang ke-6. Dan untuk selanjutnya di segmen ini kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Dr. Sylvester yang akan menjadi bekal kita sebagai seorang ASN dalam peningkatan layanan kepada masyarakat pengguna. Selanjutnya monggo disilakan Bapak Dr. Sylvester untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih Mas Yani. Selamat pagi para sivitas akademika Kemenkes Poltekkes Kemenkes Jogja, yang saya hormati Bapak Direktur dan para Bapak Ibu Wakil Direktur. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya untuk bisa hadir di sini. Yang akan saya sampaikan berikut ini lebih banyak ke hal-hal praktis. Jadi tidak menyampaikan hal-hal yang teoritis, tapi bagaimana konsep-konsep teoritis itu telah saya implementasikan selama puluhan tahun, dan juga berdasarkan apa yang saya alami sendiri ketika keluar masuk menghadapi lembaga orang. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan hari ini itu bisa menjadi salah satu pijakan bagi kita dalam mengimplementasikan core values yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Baik, pertama saya akan melihat sepintas sebenarnya pelayanan itu apa sih. Mungkin kita sudah mengetahui selama ini hanya dari katanya saja melayani, tapi itu sebenarnya implementasi di lapangannya itu seperti apa. Dan ketika nanti kita melaksanakan pelayanan ini dengan baik, itu dalam sebuah lembaga mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan level OB itu wajib melakukan pelayanan terbaik yang bisa diberikan untuk orang lain. Nah, dalam kamus besar bahasa Indonesia itu landasan yang utama ketika kita melihat makna sebuah kata ya dalam bahasa Indonesia. Pelayanan itu dikatakan di sana bahwa menolong, menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain. Nah, dalam konteks kita, misalnya di Poltekkes ini, yang dilayani itu siapa sih?
terkadang kita menganggap bahwa kita hanya melayani orang-orang di luar Poltekkes. Sebenarnya tidak begitu. Jadi yang namanya melayani, mulai dari internal dulu. Misalnya, kita saling melayani di dalam lembaga kita sendiri. Bisa bawahan melayani atasan, atasan melayani bawahan dalam konteks pekerjaan utamanya. Dalam hal ini yang menjadi klien kita, yang menjadi pelanggan kita adalah bukan hanya orang di luar lembaga ini, tetapi termasuk orang yang ada di lembaga ini. Mahasiswa bisa menjadi pelanggan kita, semua staf admin atau kependidikan menjadi pelanggan kita, semua dosen menjadi pelanggan kita. Itulah yang disebut dengan internal customers, ya, customer internal, dan wajib dilayani. Ketika konsep pelayanan ini bisa diwujudkan dengan baik secara internal untuk melayani sesama di dalam sebuah lembaga, itu otomatis nanti keluarnya juga akan demikian. Jadi yang pertama sekali adalah bagaimana kita saling melayani di dalam lembaga kita dulu. Tapi kalau antar bagian, antar individu tidak saling care, tidak saling peduli, tidak saling melayani, itu pecah. Ya. Bayangkan kalau kita analogikan bahwa lembaga ini adalah tubuh kita sendiri. Nggak mungkin kuping itu jalan sendiri, nggak mungkin rambut itu jalan sendiri. Kebetulan saya nggak punya rambut ya, masih adalah sedikit ini ya. Jadi itu semua sesuatu yang holistik ya. Jadi kaki, tangan, dan segala macam itu berjalan barengan. Begitu juga dalam sebuah lembaga. Nah itu baru terwujud kalau terjadi sesuatu yang harmonis di dalamnya. Yaitu tadi melalui pelayanan. Contoh misalnya, Mas Yanu di sini bekerja di bidang apa, Mas Yanu? Di humas. Humas ya. Mas Yanu ini humas ya, di bagian humas. Saya misalnya dosen di sini nih. Ketika saya membutuhkan flyer untuk promosi dari humas ya untuk ke publik, saya tanya saat ini, tapi Mas Yani bilang begini, oh iya Pak, besok ya Pak ya. Oke, karena saya sabar gitu ya, sabar gitu. Besoknya saya datang lagi, Mas Yani udah belum ya flyernya? Oh maaf Pak, Pak, laptop saya itu rusak ya. Nanti malam ya Pak. Oh Mas Yanu. Nah, nanti malam lagi saya via gitu. Tuk. Mas Yanu, flyernya pripun? Wah belum Udah, saya sabar. Tapi orang sabar itu kesel. Jadi, tetapi kalau misalnya begitu saya minta kepada Mas Yanu, saya butuh flyer Saya mau promo untuk ada mahasiswa saya yang mau ke Papua. Saya mau titip flyer itu ke mereka. Kira-kira bisa nggak saya dapatkan flyer itu? Oh sebentar Pak. Saya akan berikan Bapak waktu 1 jam. Dalam tempo 1 jam, flyer itu akan berada di atas meja kerja Bapak. Itu adalah sebuah pelayanan yang luar biasa. Dalam hal ini ada rasa saling menghargai, ada rasa saling percaya antara saya dengan Mas Yanu. Begitu itu terjadi di semua kalangan di dalam lembaga ini, akan terbangun sebuah kesulitan kelompok. Kelompoknya apa ya? Kelompok Poltekkes ini ya. Baik, itu kurang lebih ya secara konseptual ya pelayanan itu. Jadi melayani orang lain siapapun di luar diri kita. Tentu saja secara kontekstual, misalnya di kampus di Poltekkes ini ya melayani mulai dari internal orangnya termasuk orang di luar. Nanti akan kita lihat seperti apa orangnya di luar sana itu yang harus kita layani ya. Yang kedua adalah bentuk pelayanan. Ada 2 ya, langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung itu ya tatap muka, mahasiswa datang bertanya di bagian kepegawaian, misalnya kependidikan, atau tanya jadwal KRS-an, atau mahasiswa baru datang gitu ruangannya di mana gitu ya. Itu langsung tatap muka gitu. Nah, disinilah salah satu nanti yang akan kita lihat bagaimana supaya itu betul-betul terbangun. Kalau teman-teman atau Bapak Ibu semuanya masuk ke sebuah bank ya, bank papan atas misalnya.
sejauh yang saya alami, mungkin 1 di antara 100 saja yang orang di perbankan itu melayani kita itu apa adanya. Tapi rata-rata itu bagus sekali pelayanannya. Bahkan sampai level satpam, baru kita masuk ke dalam ruangan itu kita sudah ditanya, Bapak mau apa, keperluannya apa, ya. Sebelum si customer itu bertanya, dia sudah bertanya lebih dulu. Nah, contoh tadi ya di ruangan ini, ya, itu sudah bagus sekali kan. Saya tadi waktu masuk di Poltekkes ini, saya lihat gitu semua orang itu melayani dengan baik. Saya bertanya gitu, ngapain saya ke sini ya? Ini semua orang di sini ini sudah yang paling tidak yang saya hadapi itu sudah melakukan yang terbaik. Mulai dari petugas yang mengukur suhu badan sampai dengan di resepsionis, itu kita diarahkan ke sini. Ya. Saya tadi mau pulang gitu, tapi sudah terlanjur masuk di sini ketemu Mas Yanu, ya sudah masuk aja lah gitu ya. Artinya apa? Kita sudah melakukan itu. Mungkin nanti yang akan kita share ini untuk mengingatkan kita. Karena kadang-kadang kita kalau tidak diingatkan begitu ya sok lupa gitu ya. Jadi ketika orang melakukan ke sini untuk membutuhkan pelayanan, entah itu pelayanan internal maupun orang luar yang membutuhkan pelayanan kita secara kelembagaan, ketika kita tidak melakukannya dengan baik, melayani dengan baik, ya orang kecewa. Ketika orang kecewa itu dari 1 mulut sampai ke sekian ribu mulut, lama-lama lembaga kita tutup. Ya. Itu salah satu yang melandasi dalam pengalaman saya juga dalam menjalankan kegiatan di ELD. Kenapa sampai bertahan hampir 38 tahun saat ini? Itu karena salah satunya itu pelayanan itu. Dan itu nanti yang akan saya sharingkan ke Bapak Ibu semua di forum ini. Yang kedua adalah tidak langsung. Seperti saat ini ya, segala sesuatunya itu sudah dijalankan secara online sejak pandemi ini. Mulai dari registrasi, KRS-an, pembayaran, informasi apapun, termasuk ujian skripsi, termasuk bimbingan skripsi, itu dilakukan secara online. Bayangkan kalau misalnya saya seorang mahasiswa, saya mengirimkan skripsi saya hari ini, saya WA sudah setiap hari pada dosen pembimbing saya, tapi baru dilayani itu semester depan. Kalau bapak saya itu orang jahat, dia sudah datang bawa parang ini. Mana sih itu dosen pembimbingnya? Tapi kalau misalnya begitu diberikan apapun secara online itu, diberikan saat ini, minimal besok lah. Atau paling tidak ada komunikasi. Oke, akan saya lihat pekerjaan Anda, tugas Anda, dan besok akan saya follow up. Dan hari berikutnya atau jam berikutnya akan kita diskusikan perkembangannya seperti apa. Nah, itu secara tidak langsung, tapi tetap memberikan yang terbaik. Jangan lupa, kalau kita berbuat baik hari ini, itu akan dikenang sepanjang zaman oleh orang yang kita layani. Baik itu staf di bagian kependidikan maupun dosen, itu akan dikenang. Yang tidak baik itu akan dikenang, tapi dalam framework yang negatif ya. Jadi, baik langsung maupun tidak langsung, intinya itulah bagaimana melayani. Lalu syaratnya yang agar pelayanan itu terwujud, itu adalah sarana prasarana. Sarana dan prasarana. Lalu SDM. Di sini saya tulis SDM level dewa. Sebenarnya kalau kita tidak punya sarana dan prasarana yang luar biasa, tidak masalah. Tapi kalau SDM itu SDM level dewa dalam hal pelayanan, itu menjadi luar biasa. Poltekkes tidak punya ruang kelas, tidak masalah. Dulu sebelum Indonesia itu jauh setelah merdeka, belajarnya di bawah pohon. Belajar dimanapun asalkan ada dosen yang mau memberikan kuliah dengan bagus, dengan kompeten, dan ada staf yang melayani kebutuhan itu dengan baik, jalan. Ruangan tanpa AC, tanpa karpet yang bagus, tanpa ruang kelas, tidak masalah. Yang penting SDM-nya itu yang mau berjuang totalitas untuk orang lain. Kuncinya di sana. Kita punya fasilitas kampus, fasilitas kantor,
Kalau SDM-nya itu orang-orangnya cuek semua di dalam itu, wah saya karyawan nih, kerja nggak kerja akhir bulan saya tetap digaji saya. Nah itu udah tinggal hitung hari, lembaganya kolaps. Lembaganya kolaps. Nah bagaimana supaya ini terwujud? Nah mulailah dengan saling melayani secara internal itu sendiri. Mulai dari bagaimana saling menghargai satu sama lain. Ya. Contoh juga tadi saya ulang lagi seperti Pak Is dan Bu Aryani tadi ke sini ya. Kalau dilihat dari jabatan struktural, mereka tinggal perintahkan saja. Mas Yanu dan kawan-kawan tolong ya bereskan. Begitu Sylvester datang, oke, you do whatever you like lah ya. Tapi mereka ingin memberikan keteladanan bahwa ini loh, salah satu pelayanan itu ya seperti ini. Dan satu tadi ya, Bapak Ibu lihat ya, mereka datang ya, dua beliau itu bos loh itu di sini gitu. Wakil direktur Pak, itu devanya itu di bawah Pak Joko, di bawah direkturnya. Tapi bagaimana mereka memberikan teladan bahwa ini loh cara kita harus berubah, dari framework lama bahwa kita itu kerja nggak kerja, bagus atau tidak bagus pelayanannya, kita itu masih akan digaji sampai dengan pensiun oleh negara ini. Bubar NKRI Pak, bubar kalau seperti itu. Nah itulah yang akan kita sharingkan hari ini. Nah SDM yang bagus tadi itu, dia seperti apa sih persyaratannya? Prinsip dasarnya apa? Sebenarnya itu sudah dituangkan dalam keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara ya, ASN. Itu sudah ada, sudah jelas di sana. Cuma mungkin karena itu hanya dipandang sebagai sebuah aturan dan tidak diimplementasikan dengan baik. Jadi kita itu menganggap bisnis as usual aja lah. Oh itu kalau di swasta itu udah bubar Pak perusahaannya. Dalam tempo belum 1 tahun itu udah digilas oleh para pesaing, oleh kompetitor. Jadi harus selalu memberi nilai lebih. Poltekkes Jogja, dia nilai lebihnya itu apa dibandingkan dengan Poltekkes yang ada di provinsi lain? Orang-orangnya yang berada di sini, dia punya nilai lebih apa ketika melayani orang lain? Orang lain dalam hal ini adalah mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau orang-orang lain yang berkecimpung dalam operasional Poltekkes ini sendiri. Baik, kita lihat ya, yang pertama syarat atau prinsip dasar, prinsip utama pelayanan prima oleh SDM yang ada di sini. 1. Menyederhanakan. Ya. Kalau ada prosedur yang ruwet, yang ribet, cobalah itu disederhanakan. Ya. Menyederhanakan sesuatu mulai dari implementasinya sampai dengan titik finalnya. Waktunya, cara kerjanya, sehingga nanti itu betul-betul efektif. Jangan seharusnya itu bisa dilakukan dalam tempo 1 jam, tapi itu dikerjakan selama 10 jam. Nah itu udah berbelit-belit itu. Jadi berusaha untuk menyederhanakan sesuatu untuk memberikan pelayanan terbaik. Yang kedua, SOP-nya itu jelas lalu bisa disederhanakan, jangan ditaati. Kita punya SOP, punya aturan, tapi kalau itu tidak dijalankan dengan baik, bubar. SOP itu hanya sebagai rujukan seperti buku-buku teks itu. Tapi ada SOP jelas, semua orang melakukannya, mengikutinya. Itu adalah landasan kita dalam sebuah lembaga untuk melakukan sesuatu. Standard operating procedure ya. Jadi, itu ada standar. Oh ini kalau melakukan ini tak. Butuh waktu berapa untuk menyelesaikan ini? 3 hari. Oke, 3 hari benaran. Yang tidak bisa menyelesaikan 3 harinya dipanggil. Kenapa sih tidak bisa selesaikan dalam tempo hari? Kalau ada yang berikan alasan, itu beri contohnya. Gini loh cara kerjanya. Coba, you melakukan yang sama, saya juga melakukan hal yang sama. Kita sama-sama bisa nggak mengejar target itu sesuai dengan SOP ini?
Jadi itu SOP-nya jelas, lalu tepat waktu. Tepat waktu. Misalnya, kebetulan saya sendiri juga keluar masuk bergerak di perguruan tinggi sebagai dosen, ya. Tepat waktu itu bagian dari time management. Dan ini yang menjadi sulit bagi kita untuk melakukan itu. Tepat waktu dalam menyelesaikan sesuatu, tepat waktu hadir dalam sebuah kegiatan. Seperti ini tadi ya, ini tim kecil yang luar biasa. Mungkin udah jam 6 di sini ya Mas Yanu ya. Jadi saya tadi bangun jam 6:30 gitu, waduh gila ini saya bisa dipukul orang Poltekkes ini, belum mandi 6:30 padahal acaranya jam 8 gitu. Alhamdulillah sampai di sini masih in time itu sebelum jam 8 maksudnya. Jadi itu tepat waktu menyelesaikan sesuatu apapun, mulai dari level atas sampai di level paling bawah di sebuah lembaga, itu harus tepat waktu. Karena kalau itu tidak dijalankan sesuai dengan waktu yang ditetapkan, itu semuanya mundur. Ketika semuanya mundur, bubar urusannya, nggak jadi. Jadi pun ya mungkin achievement-nya hanya 50% dari 100%. 50% pencapaian kita, ada lembaga lain yang pencapaian sampai 95%. Kalah kita. Dalam tempo hari mati kita. Lama-lama juga nanti kalau misalnya kinerja ke Poltekkes Jogja tidak bagus, ya nggak ada orang tua yang mau menguliakan anaknya di sini, nggak bakalan. Yang penting saya kuliahkan di tempat lain. Pelayanan di Poltekkes Jogja seperti ini. Tapi kalau dilakukan dengan baik, dilayani customer itu, mahasiswa itu dilayani seperti raja. Bila perlu sampai begini, kok begini ya? Gimana Pak? Nggak masalah, nggak masalah. Kok faktanya itu lembaga ini karena mahasiswa kok. Kalau nggak ada mahasiswanya itu tutup. Ada dosennya, ada pegawainya, tapi kalau nggak ada mahasiswa yang tutup, oleh negara ditutup. Kenapa? Karena mungkin pelayanannya tidak bagus. Tapi kalau itu sudah mulai dilayani dengan baik, wah itu disebar iklan mulut ke mulutnya, itu luar biasa. Itu yang perlu dibangun. Tepat waktu dalam melakukan segala sesuatu. Kalau misalnya bimbingan skripsinya itu target hanya 3 bulan, ya lakukanlah 3 bulan. Karena kita baik pegawai maupun dosen digaji untuk itu, untuk melakukan itu. Karena itu selesaikanlah tepat waktu, jangan dimolor-molor. Akurasi, akurat. Bayangkan kalau misalnya ijazah saya salah di sini gitu ya, itu karena ketidakakuratan orang yang melakukan itu. Nah, karena itu akurat itu penting. Mas Yanu, saya waktunya masih berapa menit lagi ya? Masih cukup Pak. Oh ya, takutnya saya nanti seperti ganda obat itu loh Mas. Nah, memberi rasa aman, ciptakanlah rasa aman gitu ya bagi customer kita, bagi klien kita. Dalam hal ini ya customer kita, sekali lagi ketika saya mengatakan customer itu berarti semua orang internal Poltekkes dan juga orang-orang yang kita layani dari luar, yaitu mahasiswa dan orang tua mereka ya. Tanggung jawab ya. Kalau misalnya ada mahasiswa yang menyampaikan keluhan, ya kita sebagai penyelenggara harus bertanggung jawab untuk menjadi solusi. Nah, orang ke sini gitu dia sambat, dia mengeluh, dia komplain tapi tidak di follow up, tidak ditindaklanjuti. Wah, itu udah kemana-mana itu. Kemana-mana, bahkan panjang urusannya. Kemudahan akses informasi. Ketika seorang mahasiswa mau KRS-an, sistem jaringan informasi itu seperti apa, mudah atau tidak, itu juga bentuk dari pelayanan itu sendiri. Atau misalnya antar departemen, antar bagian divisi, bagaimana bisa mengakses informasi itu secara cepat. Ya. Ketika ada jalan buntu, dicari tahu jalan buntunya itu di mana, perlu diterobos, dicarikan solusinya, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Berikut disiplin, sopan santun, ramah, serta ikhlas. Yang terakhir yang saya garis bawahi, ikhlas. Jadi ikhlas melayani. Ketika misalnya saya seorang direktur, saya melayani seorang OB ya, atau seorang petugas cleaning service, itu saya ikhlas.
Kenapa? Saya melihat dia, bukan dia sebagai OB, saya sebagai direktur, bukan. Dia manusia, saya manusia. Jadi harus ada keikhlasan yang luar biasa untuk melayani itu. Dan juga sopan santun. Apalagi kita berada di Jogja ya. Jogja itu adalah sentranya sopan santun di seluruh Nusantara. Ya, menurut saya, ini pandangan pribadi ya. Saya udah kemana-mana, Jogja itu adalah pusatnya orang-orang sopan. Orang-orang sopan. Nanti di belakang itu mau gontok-gontok, tapi ketika berhadapan itu sopannya luar biasa. Itu sesuatu yang sangatlah bagus saya kira ya. Sopan melayani, lalu disiplin melayani itu semua bagian dari itu. Ciptakan kenyamanan, oke. Lalu yang berikut adalah penampilan menarik. Menarik ini bukan hanya misalnya yang perempuan harus cantik, lipstikannya yang luar biasa atau perhiasan, bukan ya. Menarik dalam hal ini bisa tutur kata, penampilan, wajah kita. Coba Bapak Ibu bayangkan ya, lihat muka saya ya. Kalau saya berpenampilan muka seperti ini dalam melayani orang gitu, ada apa? Ada yang bisa bantu? Wah, belum masuk itu pergi Pak, gitu. Tapi kalau misalnya orang datang gitu, pagi Pak, ada yang bisa dibantu Pak? Oh ya, toiletnya di mana Pak? Hah, mari Pak, sini Pak, toiletnya di sini Pak. Diantar Pak sampai ke toilet, tapi di pintunya aja ya, jangan masuk. Jadi itu adalah sebuah bentuk pelayanan. Itu sederhana, tapi itu sangat mengesankan bagi klien kita ya. Bayangkan misalnya Bu Aryani tadi misalnya di sini ditanya oleh seorang mahasiswa. Si mahasiswa ini tidak tahu bahwa ini dewa, ini salah satu dewa ini di lembaga ini nih, wakil direktur. Dia tanya, Bu, toiletnya di mana ya? Oh, monggo deh, itu di sana itu deh gitu. Belakangan gitu setelah dia tahu itu wakil direktur, wah itu dia salah tingkah Pak. Gila. Wakil direktur aja seperti itu gitu ya, melayani gitu. Apalagi saya. Nah, itu dia udah menceritakan sesuatu yang baik. Teladan gitu ya. Mau berkorban dan mau berbuat lebih. Nah ini juga kadang kita itu tadi, wah saya ini cuma level karyawan. Saya mengerjakan ya sesuatu sesuai dengan apa yang ditugaskan oleh atasan saya. Sebaiknya tidak begitu. Ikhlas dan mau berkorban, mau berbuat lebih untuk orang lain di luar diri kita. Sehingga ada teman kantor, ada teman dosen, atau siapapun di lembaga ini, meminta bantuan kita dalam hal apapun, kita mau berkorban. Begitu juga ketika ada mahasiswa, orang tua mahasiswa, yang seharusnya itu hanya setengah jam pelayanannya, tapi karena belum selesai, oke lah berkorban sedikit gitu 15 menit. Itu nanti kita akan didoakan oleh banyak orang. Peduli ya, peduli dan sabar ya, sabar. Saya ini bukan orang Jawa, tapi saya belajar dari masyarakat di Jogja bagaimana sabar melayani orang. Karena saya sadar gitu, kalau saya tidak sabar, tidak baik gitu, bubar lembaga tempat saya bekerja. Ketika bubar, saya di PHK. Di PHK ya anak istri saya mati. Jadi karena itu sabar dan mau berbuat lebih gitu ya. Nah, ini ada beberapa hal tambahan yang ingin saya sampaikan sebelum saya ditutup oleh Mas Yanu ya. Yang pertama adalah listen totally ya. Dengarkan. Kalau ada customer yang menyampaikan sesuatu, menyampaikan keluhan, dengarkan dulu. Kadang orang itu akan sangat bahagia kalau dia didengarkan. Saya kira ya kalau teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dosen juga dan yang di bagian kependidikan gitu, kalau kita dicuekin, tidak didengarkan orang lain, pasti mangkel di sini gitu, mangkel. Ya, rasa mangkel itu kan yang menimbulkan awal mula terjadinya peperangan dalam rumah, di kampus, di tempat kerja, karena kita tidak didengarkan. Tapi kalau misalnya kita didengarkan oleh orang lain, apalagi dengan penuh perhatian, kita merasa apa ya, orang ini peduli. So the first one is listen totally. Dengarkanlah secara total sampai dia selesai, lalu tawarkan solusinya. Jangan di cut dulu. Dia baru ngomong gitu langsung di cut. Oh, bukan begini, bukan begitu, seharusnya begini.
Enggak, itu biarkan dia bicara. Kadang itu merupakan curhat itu biar dia lega. Gitu. Setelah itu berikan solusinya. Nanti soal solusinya itu menyenangkan dia atau tidak, itu cari lagi solusi berikutnya. Yang berikut, jangan mengabaikan pelanggan, ya, baik pelanggan internal maupun dari luar. Itu bahaya, ya. Orang datang hari ini minta sesuatu, baru kita layani itu berapa hari kemudian, itu namanya pengabaian. Lakukan sesuatu sesuai dengan yang kita janjikan. Kalau misalnya kita janjinya besok pagi, ya besok pagi. Karena itu juga menyangkut bagaimana membangun institutional branding dan personal branding. Ya. Branding pribadi dan branding institusional. Orang itu kalau janjinya hari ini, janjinya besok. Di Poltekkes itu janji 2 hari, belum 2 hari, 1 hari jadi, Pak. Jadi itu akan menciptakan sesuatu yang baik, ya, dan itu kan nanti akan menyebar kemana-mana dia. Mengakomodasi kebutuhan pelanggan, ya, apa yang dia butuhkan itulah yang kita berikan, ya. Oke, berikut membangun kepercayaan. Sekali kita dipercaya orang, wah itu udah rezekinya itu mengalir. Trust me. Ya. Jadi untuk membangun kepercayaan ini tentu saja itu butuh proses, ya. Pertama tadi ya pelayanan itu, lalu kualitas pelayanan itu sendiri dan hal-hal terkait di dalamnya. Ketika kita dipercaya oleh orang, you mau apapun pasti dia mau melakukannya. Karena dia udah percaya, wah yang dia lakukan itu, yang dia katakan itu benar, itu saya ikut, ya. Saya punya banyak follow, bukan online, ya, tapi offline gitu. Jadi setiap kali saya punya event apapun itu pasti banyak sekali yang datang karena mereka trust. Terakhir menghidupkan company values. Itu value di sebuah lembaga itu perlu dibangun. Apa sih nilai-nilai perlu dibangun, dikembangkan terus agar orang itu mau tetap ke kita dan lembaga kita itu akan dikenang sepanjang masa. Terima kasih, Mas Yana. Ya. Baik, terima kasih Pak Dr. Sylvester sudah menyampaikan paparan materinya dan tentu sangat menarik, dan ini sudah banyak yang chat dengan saya untuk bertanya, namun kita akan melihat informasi berikut sebelum Bapak menjawab. Polkesyo merupakan salah satu Poltekkes Kemenkes terbaik di Indonesia. Prodi dan jurusan di Polkesyo sangat beragam dan rata-rata memiliki prodi dan jurusan yang berakreditasi A. Laboratorium yang dimiliki oleh Poltekkes Kemenkes Yogyakarta sangat lengkap. Ditambah lagi dengan ruang kelas yang nyaman, klinik, kemudian ada mini hospital, ada asrama mahasiswa, dan ditambah lagi dengan auditorium. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta mempunyai prestasi yang sudah tidak diragukan lagi, baik di kancah nasional maupun internasional. Organisasi mahasiswa dan unit kegiatan mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta sangat beragam. Hal ini bertujuan untuk menampung minat dan bakat mahasiswa di bidangnya masing-masing. Lulusan dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta memiliki skill yang terampil dan berkompeten. Ayo kuliah di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Polkesyo. Ya, kembali di Cangkir, berbincang dan berpikir ala Polkesyo. Tadi sudah banyak ya disampaikan oleh Pak Sylvester ya, dan saatnya kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang sudah
menyampaikan kepada kita, dan barangkali satu persatu ya Bapak nanti kita untuk dijawab. Baik, kan saya bacakan pertanyaannya. Ini pertanyaan dari Bapak Aji. Apa yang sebenarnya mendasari bahwa bekerja atau melayani itu dilakukan dengan ikhlas? Tadi Bapak juga sudah menyampaikan ya bagaimana ikhlas itu. Namun kita tahu bahwa kebanyakan orang bisa melakukan tadi setelah kebutuhan dirinya terpenuhi. Nah, bagaimana Pak esensinya tadi? Biasanya orang ngomong ikhlas gitu ya, karena semuanya sudah dapat ya, jadi dia bilang ikhlas begitu. Yeah. Baik. Ini menurut saya nih, jadi kita ikhlas melakukan sesuatu itu bukan karena kita semua sudah terpenuhi kebutuhannya. Dalam konteks pelayanan itu perlu dibangun. Itu memang tidak secara otomatis ya membangun kebiasaan seperti itu ya. Tapi kalau kita bisa melatih diri bagaimana melayani orang lain dalam hal ini tidak hanya dalam konteks klien tadi, anggap sajalah orang di luar kita. Ketika kita melakukan sesuatu secara ikhlas dengan ikhlas untuk melayani orang lain, itu sudah merupakan bentuk pelayanan yang luar biasa. Dan saya kira ini agak dikaitkan dengan hal-hal religius. Itu kan biasa ditemukan dalam semua hal ajaran agama ya, bagaimana ikhlas melayani orang lain. Dan kalau itu diterapkan, itu hidup ini nyaman-nyaman aja, indah aja. Misalnya saya nggak punya duit hari ini ya, saya ikhlas aja gitu. Atau saya dimarahin orang, misalnya dimarahin klien gitu, yang penting saya tidak marah balik aja, itu udah bagus. Toh yang sakit nanti itu bukan saya yang menjadi korban kemarahan, tapi yang marah. Kenapa dia jadi rugi di pihak yang si pemarah? Karena dia emosinya itu akan kacau karena kemarahan itu. Tapi saya yang menjadi korban, kalau saya anggap itu biasa aja, biarin aja gitu ya, santai saya. Dan dalam hal memberikan pelayan itu kan dalam hal memberi. Kalau kita memberi sesuatu dengan ikhlas, percayalah alam semesta itu akan mengembalikan itu semua ya. Itu pengalaman pribadi saya, dan dari hal-hal yang saya baca itu kan seperti ini konsepnya. Kalau kita melayani orang lain dengan ikhlas, katakan misalnya hari ini saya melayani Mas Yanu, 1 juta Yanu suatu saat akan kembali melayani saya dengan pola yang sama. Ketika yang saya lakukan hari ini, itu alam semesta itu sudah merekam. Suatu saat akan dia kembalikan ke saya ya dengan pola yang sama. Dan hal ini butuh latihan secara berkesinambungan. Bagaimana ikhlas memberikan sesuatu, dan salah satunya adalah pelayanan. Kalau itu bisa dilakukan, luar biasa. Tapi kalau tidak bisa dilakukan, bisa-bisa kita dapat SOP, kita di PHK. Udah bubar hidup kita. Tapi kalau misalnya kita melakukan itu dengan baik, oke lah, mungkin pimpinan kita tidak melihat itu, tapi apa yang kita lakukan itu pasti suatu saat ada rewardnya secara tidak kasat mata, benar ya? Itu alam itu akan membalasnya. Begitu deh Pak, itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi bukan karena kita sudah mencapai satu, tapi itu harus muncul dari hati nurani kita, keikhlasan untuk melakukan sesuatu. Ya baik, terima kasih Pak Silvester. Karena keterbatasan waktu beliau, Bapak Ibu sekalian, ini pertanyaan akan saya rangkum saja. Jadi kaitannya dengan memotivasi diri untuk orientasi pelayanan ini tentu memerlukan skill tersendiri gitu. Artinya ketika kita sudah termotivasi, kemudian bisa melayani dengan baik. Nah, kiat seperti apa Pak untuk memotivasi diri sendiri sehingga memunculkan personal branding kita untuk kemudian bersemangat gitu untuk melayani, begitu Pak? Baik. Terima kasih Mas Hen. Jadi tadi dalam membangun personal branding itu, dan mudah-mudahan nanti otomatis itu merembet ke branding lembaga.
mau betul-betul secara total melakukan sesuatu sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan SOP yang diberikan kepada kita untuk memberi nilai lebih pada orang lain. Nilai lebih itu apa? Kalau misalnya orang lain, katakan misalnya si A, dia kerjanya butuhnya waktunya 1 jam untuk menyelesaikan sesuatu, sementara mahasiswa saya sudah menunggu lama. Cobalah saya buat itu menjadi 30 menit. Cobalah saya buat lagi menjadi 20 menit. Ini berat, tetapi suatu saat itu ada rewardnya dari mahasiswa itu misalnya. Percaya aja, seorang dosen ya yang melayani mahasiswa dengan baik, mulai dari perkuliahan di kampus, di dalam kelas, sampai dengan dia selesai bimbingan skripsinya, itu akan dikenang terus. Satu saat kalau dia jadi menteri, dia jadi presiden, dia datang Pak, dia nyari gitu, mana ya dosen saya ya, mana ya Mas Yanu itu ya, Mas Yanu karena saya sudah jadi orang kaya raya, saya belikan Mas Yanu mobil Alphard Mas, ini Mas, ini karena dulu Mas Yanu sudah berbuat baik dengan saya. Kalaupun tidak, rezekinya itu pasti akan lancar, percayalah, orang yang ikhlas, orang yang melayani orang lain dengan baik, rezekinya itu lancar Pak, bukan soal harta tapi rezeki. Jadi ikhlas, tulus, peduli, mau berbuat lebih, sopan, santun, menarik, dan ingin membuat masalah orang lain terselesaikan sebelum waktunya. That's the point. Baik, terima kasih Pak jawabannya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi mohon maaf ya, sebenarnya kita bisa berinteraksi banyak, namun karena kebetulan Pak Sylvester juga akan mengejar kegiatan yang lain gitu, tapi sudah banyak yang sudah disampaikan beliau. Dan barangkali yang terakhir Pak untuk closing statement, jadi ini juga menguatkan kita dalam konteks layanan ini, karena Poltekkes ini juga sebagai lembaga publik juga dituntut bagaimana pelayanan tadi, selain yang kemudian sudah disampaikan Bapak di awal tadi yang kiat dan lain sebagainya. Ciptakan kesan pertama yang menggoda, ramah, menarik, ingin menjadi solusi bagi orang bermasalah. Ketika itu dilakukan, beres. Jangan menjadi masalah bagi orang yang sudah punya masalah, jangan. Jadi, jadilah orang yang pembawa solusi. Terima kasih, Mas. Ya, baik, terima kasih. Ya, penutup yang sangat luar biasa ya Bapak-Ibu sekalian. Jadi, mari kita bersama-sama betul-betul bagaimana kita melayani tadi ya, dengan hati, dengan rasa ikhlas, dan jangan lupa dalam kondisi apapun kita harus tetap bersyukur, begitu ya Pak. Baik, sekali lagi terima kasih kami sampaikan dan penghargaan tinggi kepada Bapak Dr. Sylvester yang sudah memberikan pengalaman, sharing pengalamannya tentang bagaimana peningkatan pelayanan gitu, dan tentunya ini sangat bermanfaat buat kita semua, dan bagaimana kita bisa mengimplementasikan dalam konteks memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama sivitas akademika, dosen sebagai pengguna di dalam juga ya, mahasiswa dan seluruh masyarakat pada umumnya. Sekali lagi terima kasih Bapak sudah memberikan sharing pengalamannya, dan mohon maaf apabila dalam memberikan pelayanan kami masih banyak kekurangan, dan tentu kita akan belajar demi kebaikan kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian sesi untuk hari yang pertama ini sudah selesai kita laksanakan, dan mohon maaf bahwa mungkin Bapak Ibu masih banyak pertanyaan, dan nanti kita secara pribadi ya akan menyampaikan pertanyaan itu dan kita sampaikan ke Pak Sylvester ya nanti untuk bisa dijawab, dan nanti kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya kami persilahkan Bapak Ibu untuk mengisi presensi dan juga menjawab kuis di link yang sudah dibagikan, dan nanti otomatis dalam waktu 10 menit link akan ditutup. Saya Yanwar Amin beserta seluruh kru yang bertugas undur diri, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Dan kita akan kembali bertemu pada series kedua Jumat depan dengan topik yang lebih menarik lagi. Salam sehat dan sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Rahayu.